Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi pemrograman web sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara berinteraksi dengan database. Serta kita juga sudah berhasil bagaimana cara menampilkan record yang sudah kita entrikan pada database yang sudah kita buat. Dan di sini nama database kita perpustakaan dan nama tabel kita adalah tabel buku. Dan kita sudah punya dua buah record ya. Dan kita juga sudah berhasil menampilkan data tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan buat sebuah form tambah data di mana ketika kita inputkan data itu, datanya langsung tersimpan ke dalam database, serta kita bisa ubah datanya, dan juga kita bisa hapus data tersebut. Nah, untuk membuat form tambahnya, kita buat ini ya, sebuah form baru bernama form tambah. Jadi, new file di sini adalah form tambah.php. Nah, jadi kita tulis H1 di sini dulu, form tambah data buku. Seperti ini. Nah, kita coba akses. Kita bisa saja langsung di sini ya. Ada form tambah .php seperti ini. Hanya saja tentu kita tidak ingin langsung seperti itu. Jadi kita kasih sebuah tombol lah ya di sini. Di tampil data kita ini kita berikan sebuah tombol. Jadi tombol itu yang akan diklik oleh user untuk munculkan sebuah form tambahnya. Jadi di sini kita di bagian tampil ini kita tambahkan sebuah tombol ya. Saat ini belum tombol ya, berupa teks saja dulu ke form tambah.php. Kita isi adalah tambah data seperti ini. Nah, kalau kita coba jalankan, kita cek di sini. Nah, sudah ada ini ya. Sudah ada tambah datanya di sini. Kalau kita coba klik di sini, nah dia sudah muncul atau sudah mengarah ke form tambah data kita. Nah, kita coba cek lagi. Nah, ini dia. Jadi, kita coba buat inputannya. Di sini sebelumnya kita sudah pernah coba buat ya. Form inputan ada di bagian ini. Latihan 7.php. Dan juga ada di bagian latihan 8.php-nya untuk menyimpan hasil inputannya. Hanya saja pada latihan 7 dan latihan 8 ini, data yang sudah diinputkan di latihan 7 itu tidak tersimpan di latihan 8 ini. Jadi di latihan 8 hanya menampilkan apa yang diinputkan. Kalau sudah di-refresh lagi, datanya sudah hilang. Tidak bisa ditampilkan kembali. Nah, kalau kita sekarang ini, ketika kita inputkan data, maka data itu akan tersimpan di dalam database kita. Jadi kita bisa panggil kembali. Konsepnya sama. Di sini kita perlu sebuah form ya. Jadi kita buat sebuah form seperti ini. Nah, di situ ada inputan ya. Input tipe. Nama tipenya itu tipenya kita pakai tipe teks, name-nya adalah kita kasih kode saja untuk menyimpan data inputan kode buku. Untuk ini kalau kita coba jalankan, tampilan tidak begitu rapi, nanti merapikan kita pakai framework CSS saja, salah satunya seperti Bootstrap. Sekarang agar terlihat lebih rapi lagi, kita pakai tabel dulu. Jadi kita pakai tabel seperti ini dulu. Nah, seperti ini kita kasih tr pertama, td-nya ini adalah kode buku seperti ini. Nah, td kedua baru input tipenya kita kasih teks ya, name, kodenya kita kasih di sini ya, nama variabelnya adalah kode. Nah, seperti ini. Kalau kita coba jalankan, ini dia kode buku. Nah, berikutnya kita coba tes lagi. Kita letakkan di sini, berarti ada 3 ya, ada 3 buah record. Bukan 3 buah record, ada 3 buah inputan. Ada KD, ada kode buku, nama buku, sama harga buku. Berarti inputannya juga harus 3. Di sini nama buku, dan jangan lupa ininya karena kita copy tadi, jangan lupa diganti jadi nama di sini. Ini jadi harga buku, dan jangan lupa juga karena kita copy tadi, kita juga harus ganti jadi harga. Kalaupun tidak kita copy, juga tetap kita ganti dia jadi harga. Kalau kita coba jalankan, kita sudah punya 3 buah inputan. Hanya saja kita kurang tombol untuk prosesnya ya. Berarti kita butuh 1 buah tombol. Untuk itu kita akan tambahkan di sini. Nah, sebuah td baru kita input. Tapi tipenya bukan teks lagi, tapi tipenya adalah submit. Value-nya kita kasih, nama tombol kita adalah simpan ya. Simpan seperti ini. Nah, kalau kita coba jalankan, ini dia.
Ada tombol simpannya. Nah, sekarang kita klik, belum ada aksi apa-apa ya, karena kalau kita coba lihat di sini, form kita memang tidak ada aksinya, jadi kita harus tambahkan aksinya kemana. Aksinya, jadi akan kita arahkan ke bagian simpan tambah titik PHP. Dan kita pakai metodenya, metode post. Jadi untuk pengiriman data, biasanya kita pakai metodenya metode post seperti ini. Kenapa? Agar data itu tidak terlihat di URL kita. URL seperti ini kan terlihat ya data yang kita kirim. Nah, kalau kita pakai metodenya post, data yang dikirim itu tidak akan terlihat di URL kita. Jadi akan lebih aman ya, data kita tidak bisa dilihat oleh orang lah ya. Dengan mudah di URL seperti ini. Nah, kita coba cek tambah data seperti ini. Kita back lagi, kita back dulu. Nah, kita kembali ke latihan 11 ini. Kita klik tambah datanya. Nah, kita inputkan misalnya P001 web seperti ini. Nah, kita klik tombol simpan. Not found ya. Kenapa? Karena memang simpan tambah titik PHP kita belum kita buat. Jadi kita tambahkan satu buah file lagi. Kita klik di sini, namanya adalah simpan tambah titik PHP. Sekarang kita coba buat PHP-nya dulu. Kita tes dulu apakah data yang dikirim dari form tambah itu memang sudah berhasil kita tangkap ya. Kita simpan di bagian simpan tambah ini. Kita pakai metodenya tadi adalah metode post seperti ini. Metode post. Nah, di situ tadi ada KD ya, ada kode ya. Kalau kita coba cek di sini, ya name-nya adalah kode ya. Berarti ada kode, ada nama sama harga. Kita tes dulu satu ya, kode ini. Kita tes KD ya, nama variabelnya. Boleh nggak nama variabel ini sama dengan nama variabel yang di form? Itu boleh saja. Di sini kita hanya untuk melihat bedanya atau hubungannya apa antar variabel. Jadi kode yang di sini hubungannya dengan form tambahnya. Sedangkan KD ini hanyalah variabel baru ya, untuk menampung hasil variabel yang kita kirim tadi. Kita coba tes dulu. Harusnya sudah muncul datanya. Kita coba tes. Nah, betul. Sudah ada satu buah record yang tadi kita inputkan adalah P001, maka di sini juga muncul P001. Nah, sekarang jadi masalahnya adalah bagaimana cara menyimpan data P001 ini ke dalam tabel database kita. Kita coba tes berikutnya saja ya, agar terlihat banyak, bukan banyak ya, agar terlihat semua data kita berhasil terkirim ya. Kita tes seperti ini dulu. Berarti ada harga juga di sini. Di sini juga ada harga. Nah, kita coba tes KD di sini ada NM sama harga seperti ini. Kalau kita coba jalankan, refresh lagi. Nah, sudah muncul ini kode. Ini data yang dari kode, ini data dari nama, dan ini data dari harganya. Sekarang sudah berhasil sudah berhasil kita kirim ke file simpan tambah titik PHP. Sekarang kita ingin simpan ke dalam database kita. Caranya apa? Pertama, tentu kita terkoneksi dulu ke database kita. Sebelumnya kita sudah buat file koneksi di dalam sebuah file PHP bernama koneksi.php. Jadi kita tinggal panggil file itu saja lagi. Di bagian sini kita tambahkan include ya. Bagian sini include. Kita tes di sini untuk bisa menyimpan ke dalam database-nya. Jadi kita pakai MySQL query seperti ini. Di bagian simpan ini kita close saja dulu. Biar kita fokus ke bagian simpannya. Ini kita geser. Ini kita hapus saja. Nah, di sini kita untuk menyimpan data, query-nya adalah insert into. Maka di sini kita tulis adalah insert into, nama tabel kita adalah tabel buku. Nih, kurung pertama, terus setelah itu values, ada kurung yang kedua lagi. Nah, ini kita hapus saja. Seperti ini. Jadi, ada ini nama tabel kita. Dalam kurung pertama ini adalah nama field yang sesuai dengan yang ada di dalam database. Value ini adalah nilai yang akan kita entrykan sesuai dengan field-field yang ada di dalam kurung ini. Kita coba yang pertama ini. Kita ada field bernama KD buku, ada field bernama NM buku, dan ada field bernama harga buku seperti ini. Kita coba lihat. Ada KD buku, NM buku, sama harga buku. Nah, untuk data yang tersimpan itu kita pakai adalah KD1. KD ini menyimpan data variabel kode, maka dia juga harus tersimpan ke dalam field KD buku. NM ini untuk nama bukunya, NM,
dan terakhir itu harga seperti ini. Boleh tidak kita tidak berurutan, misalnya kita ingin NM buku saja atau hanya dua ini saja misalnya. Nih, boleh saja, berarti ini kita hapus juga. Atau kita tidak ingin berurutan, ini dia. Atau kita tidak ingin berurutan, kita kasih di sini adalah KD buku. Berarti kita juga harus ada value-nya juga harus ada 3, yaitu ini adalah KD buku, bukan KD buku ya, KD saja. Seperti ini. Itu boleh. Nah, jadi terserah kita mau buatnya seperti apa. Sesuai dengan kondisi kita. Boleh 2 buah file aja yang tersimpan atau semuanya, tergantung dari kondisi kita. Aman kali ini kita inputkan semuanya saja. Kita buat berurutan saja dulu. Berarti ada KD buku di sini, juga ada KD buku di sini. Nah, kalau kita coba jalankan, harusnya dia sudah berhasil tersimpan. Kita coba jalankan, reload kembali dulu. P001 di sini, nama bukunya kita coba web. Terus harganya kita kasih 5.000 misalnya. Kita simpan. Nah, dia tampilannya putih saja ya. Tidak ada aksi apa-apa, memang seperti itu dulu. Kita coba lihat di dalam tabel kita. Tabel buku. Nah, dia sudah bertambah 1 ya. P001. Ini masih polos saja seperti ini. Nah, tentu kita tidak ingin web kita hanya seperti ini saja. Jadi setelah disimpan, di klik tombol simpan tadi, harusnya kan dia harus kembali lagi sebaiknya ya. Kembali lagi ke halaman ini. Nah, itu bisa kita lakukan, kita tambahkan redirect dulu. Redirect itu ada di bagian mana? Kita tambahkan di bagian sini. Kita tambahkan header seperti ini, header, location, terus kita arahkan kemana? Ke latihan 11.php kita seperti ini. Nah, kita coba tes satu lagi. Kita tes di sini. Tambah data P002 lagi ya, karena P01 sudah ada. Kita kasih database misalnya di sini. Harganya adalah 78.000 misalnya. Kita klik tombol simpan. Kalau tadi itu dia putih, sekarang harusnya dia kembali ke bagian tampil tadi ya. Kita klik. Nah, sudah kembali lagi ke latihan 11.php. Itu fungsi dari yang ada ini, header location ini. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita pakai. Cuman kali ini kita hanya pakai yang ini dulu ya, header location seperti ini dulu untuk redirect kita. Nah, sekarang kita sudah berhasil untuk menambahkan datanya, sudah ada form tambahnya. Sekarang kita akan masuk ke bagian ubah datanya. Kita akan ubah per masing-masing record yang ada di sini. Seperti ini. Dan juga kita akan hapus per masing-masing record. Kita akan tambahkan satu tombol lagi di bagian sini, berarti kita butuh satu buah kolom lagi. Kita butuh satu kolom. Ini kita buat satu buah TD lagi seperti ini. Cuman TD-nya TD kosong seperti ini saja. Boleh kita isi aksi misalnya di sini, misalnya aksi. Itu bisa saja atau lain sebagainya lah ya. Saat ini kita kosongkan dulu. Berikutnya kita buat kolom juga di sini. Seperti ini. Nah, kita hrefkan lagi di sini. Href. Hanya saja ini ngarahnya ke form ubah .php seperti ini. Nah, ini dia. Ubah data seperti ini, ubah data. Ini kita tulis ubah datanya. Nah, karena untuk ubah data tentu kalau seperti ini saja nanti akan berisiko terubah semua record kita. Kita inginkan hanya satu record saja. Biasanya yang jadi pemicunya itu atau sebagai apa namanya ya, kuncinya ya, itu field sebagai primary key. Kenapa? Karena kalau field primary key kan record itu datanya tidak akan sama dengan yang lainnya. Kalau kita pakai kuncinya itu adalah nama field yang lainnya, field yang lain bukan primary key ya, bisa jadi datanya sama. Misalnya kalau kita jadikan harga buku misalnya 30.000, maka semua data yang 30.000 akan berubah namanya. Kita kan inginnya hanya satu record ini saja, misalnya D001 ini kita ingin ubah, atau P002 ini ingin kita ubah datanya. Berarti hanya record ini saja akan terubah record yang ketiga ini. Untuk itu kita perlu namanya kunci ya, field kuncinya. Field kunci yang kita jadikan kunci sini adalah field untuk primary key. Jadi kita kasih tanda tanya seperti ini. Terus kita kasih KD nama variabelnya ya. Terus kita KD buku seperti ini. Ini dia KD buku kita. Dapat dari mana? Dari variabel yang nomor yang ini ya. Baris yang ke-29 seperti ini. Kita coba jalankan. Ini sudah ada ubah datanya. Kita klik ubah data. Ini dia. Nah, not found memang karena belum ada form ubah datanya. Tapi di sini kita coba lihat sudah ada field ini ya. Sudah ada data yang terlewatkan P001 di sini. Nah, di sini kita perlu buat sebuah file baru lagi bernama form ubah ya. Di sini adalah form ubah.php. Nah, di sini kita buat ini dulu ya. Koneksi dulu.
Nah, kita coba tes di sini. Ini koneksi ya, file koneksi tadi. Ini file koneksi kita. Kita letakkan di sini. Terus kita coba tes tadi KD ya. Kita ini fungsinya adalah get seperti ini. Tadi adalah KD juga ya. Nama variabel yang kita kirim itu KD. Coba kita lihat di sini. KD ya. Di sini kita coba simpan juga dalam KD. Boleh nggak kita simpan dalam kode seperti ini? Boleh saja. Kita coba tes dulu kode di sini. Harusnya sudah muncul P001 juga. Nah, sudah muncul P001. Berikutnya kita harus buat sebuah form ubah dulu. Formnya kita tampilkan. Nah, form itu sama seperti yang ada di form tambah kita ini. Kita samakan, kita kopikan seperti ini dulu. Nah, ini kita ganti jadi form ubah. Form ubah data. Ini berarti simpan, bukan simpan tambah. Jadi kita arahkan ke simpan ubah. Kalau kita coba jalankan, sudah ada form ubah data buku. Nah, ini P001 ini kita coba hilangkan dulu. Tadi kita hanya ngetes saja apakah betul sudah terkirim datanya. Nah, ini dia form ubah data. Nah, kalau dia ubah data tentu data yang sebelumnya sudah harus ada di sini karena data itu yang akan kita ubah. Nah, kalau seperti ini kan kosong, tidak ubah data, berarti menambahkan data baru. Nah, bagaimana cara memunculkan ini? Berarti kita harus panggilkan dulu atau kita harus memanggil record itu dulu di dalam tabel kita. Nah, caranya kita bisa pakai yang seperti ini juga. Seperti ini. Ini kita letakkan di sini. Tapi kita tambahkan where di sini. Where di mana? Where di mana yang kita cari record itu adalah yang KD buku. Di mana KD bukunya adalah yang kode. Seperti ini. Nah, kita juga tambahkan string baris seperti ini. Baris ya. Baris seperti ini. Kita resolve-kan sama seperti ini. Kita cobakan MySQL Fed Array. Ini dia. Nah, apakah MySQL Fed Array harus MySQL Fed Array? Tidak harus ya. Banyak pilihan kalau kita coba lihat di PHP ini. Ada Fed Array. Kalau Fed Array ini berarti yang muncul itu array asosiatif sama numeric. Nah, kita coba tes dulu nih di sini. Nah, kita tes echo kan sebuah baris seperti ini. Kita kasih angka 0 seperti ini dulu. Apakah datanya muncul atau error? Kita coba cek. Oh ya, ini array ya. Array asosiatif. Kita coba tes bukan array asosiatif. Kita pakai yang row seperti ini ya. Bukan ini, tapi kita kasih row. Coba tes dulu. MySQL Fed row. Kita tes apakah error. Oh, masih error. Kita coba cek lagi. Nah, tadi error ya. Oh ya, karena kita pakai yang prosedural ya. Kita coba cek di sini. Kita tes dulu. Dia ada dua ya, selalu ada dua. Ada object oriented style sama yang prosedural. Kita pakai yang prosedural. Kalau prosedural caranya seperti ini dia. Kita ganti di sini bukan result seperti ini. Jadi ini dia. Resultnya kita taruh di dalam ini. Dalam kurungnya. Nah, kalau kita coba jalankan. Ada error lagi. Kita coba cek lagi. Di sini ada fed array. MySQL query. MySQL. Kita coba cek lagi baris. Kita tes anti-p. Kita coba cek di sini MySQL fed row. Di sini MySQL fed row. Ininya adalah result seperti tadi, result. Nah, kita coba jalankan seperti ini. Kita tes kembali. Ada error di sini. Kita coba lihat must be tipe. Kita coba cek MySQL query. Ini sudah MySQL query. Oh, MySQL query-nya tertinggal ya. Kita coba cek lagi di sini. Kita harus tambahkan ini ya. Kita coba cek di sini dulu bagian MySQL fed asoknya. Kita coba cek apa errornya ini ya. Oke, ini dia. Tadi masih
error juga ya. Kita coba cek kembali. Kita hapus ini dulu, kita ulang kembali lagi. Kita cek di sini, dia tidak ada errornya. Sekarang kita coba ulang kembali ini, seperti ini tampilannya. Kita ulang, kita panggil. Kita coba lihat di sini dulu ya. Kita pakai yang MySQL fetch assoc di sini. Kita coba tes. Kita cek di sini. Nah, kita panggil ini dulu. Kita letakkan dia di sini. Nah, ini kita boleh kita hilangkan. Kita coba tes where lagi. Ini where ya. Where KD buku. Di sini kita kasih kode. Nah, ini dia seperti ini. Nah, terus kita baris ini kita pakai yang MySQL fetch, kita pakai yang assoc di sini result. Nah, kita coba tes echo baris, kita nm buku dulu, kita coba tes muncul tidak. Harusnya kalau ini berhasil berarti muncul nama bukunya. Kalau kita coba tes, nah ini sudah berhasil muncul nama bukunya. Kalau kita coba ganti jadi MySQL fetch array juga, kita coba tes di sini. MySQL fetch array. Harusnya sebentar, ini ada kesalahan. MySQL fetch array. Di sini array juga. Array seperti ini. Kalau kita coba jalankan, dia juga tidak ada errornya di situ. Nah, lantas apa beda yang tadi assoc dengan yang array? Nah, kalau kita coba lihat, dia ada yang array, ada yang row di sini. Bedanya cara kita menampilkan datanya. Ini array asosiatif, satu lagi numeric array. Nah, maksudnya apa? Kalau array asosiatif itu kita bisa memunculkan ya, menampilkan nama field kita. Tapi kalau kita pakai yang row, ini dia, kita hanya angka saja seperti ini. Kita coba jalankan, dia muncul ya. Jadi bedanya kalau yang array ini bisa array asosiatif. Kalau array asosiatif tadi kita bisa memanggil di sini bukan angka ya, tapi nama fieldnya. Tapi kalau yang numeric array itu memang angka yang kita munculkan. Angka ini dapat dari mana? 0 ini. Jadi dia mulai dari sini dulu, dari kode buku ini 0, nama buku ini 1, harga buku 2. Nah, makanya muncul adalah P001. Kalau kita tulis di sininya adalah 2 ya. Harusnya muncul harganya. Nah, yang muncul adalah harganya. Nah, itu yang MySQL yang numeric array ya, sama associative array. Nah, kalau yang fetch array ini dia bisa asosiatif, bisa juga numeric atau gabungan keduanya. Tapi kalau yang assoc ini hanya associative array saja. Kalau yang row ini hanya yang numeric array saja. Nah, jadi sebaiknya kita pakai, kalau mau pakai yang asosiatif maka kita fokus saja. Jadi kita bisa fokus. Kalau kita pakai array asosiatif, maka kita pakai yang assoc saja. Kalau yang pakai numeric array, kita pakai yang row saja. Jadi kita pakai yang, karena kita pakai satu yang array asosiatif, maka kita pakai di sini yang MySQL fetch, mana dia? MySQL fetch, ada salah. MySQL fetch. Ini dia assoc seperti ini. Nah, result kalau assoc berarti kalau kita coba jalankan dia error dia, karena dia bukan berupa number, tapi yang kita tampilkan itu adalah nama fieldnya, KD buku seperti ini. Kita coba jalankan, nah dia muncul. Nah, sekarang kita ingin letakkan dia di bagian sini, value yang berarti ini kita hapus. Berarti ini kita hapus tadi ya, kita letakkan di sini value di sini. Kita letakkan PHP-nya, kita echo-kan baris tadi ini untuk KD ya, untuk KD buku kita. Jangan lupa titik koma di sini. Nah, ini dia. Kalau kita coba jalankan, sudah muncul di sini P001. Nah, berikutnya yang ini juga kita value kan. Kita value kan juga di sini, kita spasi value, kita letakkan echo juga string baris. Tapi ini nm buku lagi, nama bukunya. Seperti ini, titik koma. Ini dia.
Kita coba jalankan. Sudah muncul. Oh, ada error di sini, notice. Oh iya, terlebih ya. Harusnya baris saja. Lebih B-nya. Ini dia, muncul nama bukunya. Nah, berikutnya untuk harga, kita juga hal yang sama. Kita copy saja biar lebih cepat. Di sini, sampai ujung ya. Sampai tanda kutip 2-nya ini. Kita coba jalankan, tapi kita ganti jadi harga di sini. Harga buku. Kita coba jalankan. Nah, ini dia kosong. Sudah muncul semuanya. Sekarang kita ingin mengubah. Berarti kita butuh simpan ubah titik PHP. Di sini kita tambahkan simpan ubah titik PHP seperti ini. Sama seperti simpan tambah. Kita butuh koneksi di sini, butuh yang diinputkan. Hanya saja beda di sini adalah beda query-nya di sini. Beda query ini kita copy juga. Query untuk ubah itu bukan insert into. Nah, bukan seperti ini. Tapi update. Update nama tabel kita adalah buku. Kita set ini adalah nama file yang ingin kita rubah. Recordnya nm buku. Terus kita letakkan ini adalah nm. Terus kalau 2 ya, berarti ada harga buku. Di sini berarti harga. Nah, kalau seperti ini saja kita buat bisa ya. Hanya saja dia akan mengubah semua record kita. Padahal kan kita ingin mengubah sesuai dengan kode bukunya saja. Berarti kita harus tambahkan where di sini. Where kd buku. Nah, di sini adalah kd saja ya. Nah, kembali lagi dia ke latihan 11. Kalau kita coba jalankan, kita ganti web ini jadi PHP misalnya. Ini jadi 123 saja. Kita simpan. Ini dia P001 kita jadi PHP dan harga bukunya 123. Nah, ini untuk ubah data. Berikutnya kita masuk ke hapus data. Hapus data berarti kita masuk ke bagian latihan 11 lagi. Kita tambahkan satu buah pilihan lagi ya. Berarti ini hapus ya. Kita buat saja nih hapus. Hapus titik PHP, tetap pakai kuncinya adalah kd buku. Nah, kita coba lihat di sini. Berarti sudah ada hapus data di sini. Kita butuh file PHP hapus titik PHP. Di sini kita tambahkan hapus titik PHP seperti ini. Kita juga butuh file koneksi ya. Kita coba lihat di form ubah di sini. Kita butuh file untuk koneksi seperti ini. Dan kita juga butuh redirect ya. Redirectnya juga kita butuhkan di sini seperti ini. Nah, sekarang kita ini ya, get ya, yang kita kirimkan. Ini dia. KD ini dapat dari mana? Dari sini dia. Ini KD-nya. Nah, sekarang query-nya lagi. Nah, sama seperti tadi. Ini kita copy dulu. Kita query-nya berbeda untuk hapus. Hapus itu query-nya adalah seperti ini. Delete from nama tabel kita adalah tabel buku. Kalau seperti ini saja ini bahaya. Kenapa? Akan menghapus semua record di tabel buku. Kita hanya ingin satu record, berarti where di mana KD bukunya adalah yang kode seperti ini. Kita coba jalankan. Klik hapus data. Nah, sudah ada terhapus datanya. Kalau ubah data misalnya ini P002 database menjadi php.net misalnya. Ini jadi 333. Kita simpan. Data yang sudah berhasil disimpan. Nah, ini untuk materi kita hari ini. Ada form tambah, ada form ubah, dan ada hapus data. Sekian dulu materi kita hari ini. Sampai ketemu lagi kita minggu depan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.